Pemirsa, peristiwa pengeroyokan sopir ojek online berbuntut panjang. Aksi serangan balas dendam oleh rekan sejawat memakan korban hingga kini berujung pidana. Solidaritas memang diperlukan dalam pertemanan, tapi jangan sampai berlebihan yang malah jadi tidak sesuai sasaran. Ya, serangan balas dendam karena ingin membela rekan sejawat berujung pada pidana dalam kasus pengeroyokan sopir ojek online di Semarang, Jawa Tengah. Ini sekaligus mengajarkan bahwa niat baik harus dilakukan secara baik pula, sebab jangan sampai keadaan justru jadi berbalik. Pilu memang, nasib sopir ojek online bernama Hasto Priyowasono ini yang babak belur usai dipukuli dua orang pria di SPBU kawasan Brigjen Sudiarto, Semarang. Peristiwa diawali saat korban mengantre isi bensin. Di tengah antrean, motor di depan korban tidak bergerak meski sudah lengang karena sedang menunggu rekannya mengambil uang di ATM. Akhirnya korban meminta pengendara di depannya, dalam hal ini pelaku, untuk maju. Namun secara tiba-tiba, dua pelaku langsung menghampiri korban memintanya untuk bersabar sambil memukuli pakai helm. Aksi serangan berbalas pun berselimut di balik rasa solidaritas. Satu pelaku pengeroyokan bernama Kukuh Pangayuh Utomo diserang balik kelompok pengemudi ojek online hingga tewas. Rekan sejawat Hasto tiba-tiba mengeroyok balik juru parkir yang telah menganiaya sopir ojek online itu. Pelaku pengeroyokan yang sekaligus menjadi korban balas dendam sempat melawan dengan senjata tajam, namun kalah jumlah hingga menemui ajalnya. Kami akan tetap memproses, jadi ada dua kejadian dalam hal ini. Kejadian pertama dari ojol sebagai korban, yang kejadian kedua yang mengeroyok ojol sebagai korban. Nanti dua-duanya akan tetap kami proses secara prosedur. Untuk sementara saksi-saksi sudah kita amankan dan sudah ada yang mengakui. Biar bagaimana, tak ada pembenaran apapun yang membolehkan aksi main hakim sendiri. Karena itu, untuk melengkapi berkas penyelidikan, jenazah Kukuh menjalani proses autopsi. Makamnya dibongkar kembali agar diketahui penyebab kematiannya. Ya, ujung-ujungnya pidana justru berbalik pada pelaku serangan balas dendam yang dilakukan atas nama solidaritas. 4 orang tersangka dibekuk, 3 di antara mereka masih aktif bekerja sebagai sopir ojek online, sementara 1 orang adalah mantan sopir ojek online. Pelaku yang melakukan penganiayaan ini itu kemudian diketahui dan diamankan oleh teman-teman dari driver online, yang sayangnya kemudian ada upaya kekerasan, ada tindakan kekerasan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal dunia. Keempatnya akan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Di sisi lain, kasus penganiayaan atas sang pengemudi ojek online di SPBU yang menyulut serangan balasan dan pengeroyokan tersebut juga terus diusut polisi. Tim Liputan melaporkan.